Yang lainnya ada Kopsu, apa kayak tanya kopsu? Itu bisa juga. yang enak, yang murah. Ada murah. Ada. Murah kopi Ice tea apa? Jangan, kopi Ini aja. mahal, yang murah es teh. Iya, es teh. Kalau udah pakai bahasa Inggris mahal semua, Mas. Ya udah, apa sih? Kopsu aja deh. Ya. Itu mangkosit. Ini masuk dari situ ya. Masuk bisa. Silakan, Kak. Makosid syariah ada 5 unsur, Pak. Nanti kita bisa ambil punya teorinya Imam Syatibi atau bisa ambil Imam Ghazali juga punya si Imam Roisuni. Bagaimana akhirnya menyeimbangkan obsesi tadi dengan tetap menjaga kewarasan, dengan tetap Deruci untuk pertanian yang lebih baik. memperhatikan Sekitar. hifzul akal. Ini betul akal. Hifz itu menjaga. Bagaimana kita menyeimbangkan, Akal gitu ya. iya, menakar akal. Dalam hal tadi misalkan, ikuranya ndak dipaksa itu udah nggak masuk berarti. Hifzul Sudah akalnya. melanggar ya. Iya. Misalnya di kontestasi di Islam misalkan. Ini jarang dibahas nih. Betul, jarang sekali Pak. Padahal ini inti loh. Inti, dari akhlak itu di iya. sini. Usuluddin malah maksudnya. Pokok-pokok agama. Tapi memang jarang disentuh karena kaitannya emang logis, terus juga serius banget. Ada kayak rumus-rumusnya, agak istilah-istilah terlalu ribet. Dan saya malah justru kenapa ini nggak jarang dibahas? Jangan-jangan ya pandanganku sebagai orang awam. Jangan-jangan karena akan banyak orang yang ngerasa sudah melakukan pelanggaran. Oke. Iya, bisa juga diartikan seperti itu, Pak. Karena kehidupan modern yang sekarang ini kan membuat orang akhirnya kan harus hidup dengan target, dengan ekspektasi. Padahal kalau dalam agama itu, kalau saya mencoba memahami ya, nggak ada target. Kalau urusan dengan Allah, oke, silakan kamu sebanyak mungkin mengingatnya, gitu kan? Ya. Sebanyak mungkin waktu digunakan untuk mengingatnya. Tapi jangan lupa bahwa kewajibanmu di dunia itu juga harus terpenuhi. Yes. Terpenuhi dalam konteks kamu menjadi tentram, Yes. dan gitu ya. Bukan kemudian memenuhi hasrat Over, gitu ya, ya. betul. Tapi lebih pada menjaga keselarasan ini supaya tetap kita hidup dalam ketentraman. Kan itu. Ya. Need beda dengan want. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Itu nanti masuknya ke sana sih. Pas maghrib. Oh iya. Sambil nunggu kopi lah ya. Iya. Wah. Azan dulu. Jadi itu. Tapi lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Nggak dengar juga ini kayaknya noise-nya. Ya jadi itu sih Pak, artinya satu yang paling tinggi itu hifzul akal sih. Menyeimbangkan empirisnya, menyeimbangkan logikanya, menyeimbangkan bagaimana manajemennya, hifzul akal. Yang kedua juga ada hifzun nafas. Ini sama yang tadi diceritakan di prolog tadi Pak, di depan. Oke, akalnya kadang sudah bagus nih. Saya slide job kok. Saya buat memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Tapi ada yang namanya hifdzun nafas. Bagaimana kita menjaga diri, bagaimana kita mementingkan mata juga butuh hak. Tubuh kita punya hak untuk istirahat. Pikiran kita juga rest, butuh rest, untuk istirahat. Menjaga stabilitas tubuh. Nah, aku punya pertanyaan gini Go. Istirahat. Nah, ini menarik. Kata istirahat itu kadang-kala sedikit istilahnya slip ya. Karena orang selalu menganggap bahwa istirahat itu berarti tidak melakukan apa-apa. Ya, betul di satu sisi. Tapi kita lihat Rasulullah sendiri ketika istirahat malah justru melakukan sesuatu.
sholat malam, ya kan, bangun pagi, bahkan jauh sebelum subuh bangun. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Untuk sebenarnya kan beliau sholat malam itu qiyamul lail itu kan tidak kemudian serius-serius dalam konteks serius akal ya, tapi kan serius batin. Nah, serius batin itu kan merefresh. Yes. Dan itu resting, Yes. istirahat. Istirahat yang sesungguhnya adalah ketika kita kalau aku memahami qiyamul lail yang- Epistemologi istirahatnya gimana? Nah. Epistemologinya akhirnya Iya, jadi ini adalah beliau mencontohkan bahwa istirahat itu justru memanfaatkan sepenuh-penuhnya waktu yang ada dan juga tenaga yang ada untuk berpasrah oke. keseluruhannya. Karena istirahat tanpa kepasrahan tetap bangunnya capek. Walaupun tidur berjam-jam, tapi kalau nggak enak, Iya, nggak kan? pasrah, kepikiran kerjaan, tetap Iya, kan? nggak tenang. Yes. Nggak tenang. Itu adalah kalau aku memahaminya ini semacam terapi, treatment supaya orang itu menyadari betul bahwa dia itu hidup tidak sendirian kok. Dia itu hidup tidak selalu dalam kemalangan. Ada yang lebih malang dan kalau kita mau menyadari bahwa kadangkala kita itu berbuat aniaya juga bahkan kepada Tuhan gitu loh. Nah, aniayanya dalam bentuk apa? Kita sering melupakan gitu loh. Itu kan aniaya tuh. Nah, itu bagian dari cara untuk menjaga kewarasan itu tadi. Saya kadang-kadang berpikirnya gitu, iya ya. Tapi memang kalau itu dilakukan dengan sepenuh kesadaran ya. Cuman kadang-kadang kan kita melakukan itu sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Soalnya itu menjadi kewajiban, padahal itu bukan kewajiban. Nah, yang menjadi kewajiban itu adalah membuat tubuh kita itu tetap sadar bahwa kita ada batasnya. Kewajiban kita di situ. Kewajiban kita itu adalah memberikan hak kepada tubuh, memberikan haknya, Limitasi, we have limit lah. memberi haknya tubuh kita. Karena siapa sih kita? Kan kita nggak bisa ngomong bahwa tubuh kita adalah kita. Ya. Ya kan? Coba deh saya pernah tuh menemu kitab di tempatnya Pak Lek saya. Kebetulan beliau itu khotib di masjidnya Semarang. Masya Allah. Di masjid Semarang. Iya. Tiba-tiba saya main di sana, terus saya iseng-iseng nih, wah kitab-kitab nih, terus aku baca kitab Al-Ghazali sih, berbicara tentang manusia, hakikat manusia. Gila. Ada satu ada satu kalimat yang mengatakan bahwa tafsirnya ya dalam sirahnya ya berarti ya, itu dikatakan bahwa secara kimiawi tubuh manusia itu tersusun lebih banyak magnesiumnya. Wow. Nah, jadi kalau dikumpulkan itu magnesium, kita bisa jadi korek api. Saking power. Kita jadi korek api yang berat beribu-ribu batang. Itu dalam kitabnya Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Artinya kalau tubuh kita sudah banyak magnesium dan ini mengandung panas, berarti memang untuk meredamnya memang harus dengan rest itu tadi. Rest itu bukan berarti ngadem doang, tapi ngadem pikiran, ngadem rasa batin, dan jiwa kita juga dikontrol. Tidak kemudian jiwanya masih kemana-mana, mengembara kemana-mana. Ya, itu juga akan bertentangan dengan tubuh kita sendiri, karena dalam kitabnya itu dikatakan juga kita tidak pernah akan tahu siapa itu roh gitu kan, tapi paling tidak kita inti sari dari manusia itu adalah roh itu sendiri. Tapi siapa itu roh kita nggak ngerti. Itu asik banget.
Maka banyak misteri sih sebenarnya. Jadi akhirnya saya nanti mungkin bakal mengulik lagi. Saya akhirnya penasaran tuh. Di Ihya Ulumuddin itu kayaknya ada pembahasan tentang bab Deruci untuk pertanian yang lebih baik. istirahat. Hakikat istirahat itu apa? Kayaknya ada di situ. Kan Ihya Ulumuddin itu 4 jilid Pak ya. Dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama itu tentang ilmu. Wah, itu banyak Imam Ghazali itu Pak ya. Di Ihya Ulumuddin bab pertama itu Kitabul Ilmi Pak, bab tentang ilmu. Ya. Wow, itu pemilihan tema di awal itu sangat ilmu itu segala, kunci dari segalanya. Baru nanti kedua baru ibadah, ketiga baru tentang duniawi, keempat nanti tentang akhlak dan bagaimana Ya itu bersosial. tadi. Nah itu ya berarti. Tapi balik lagi ke hifdzul nafs itu. Saya memandang bahwa nafas itu tidak cukup hanya bisa dipahami sebagai jasmani. Oke. Karena kalau kita berkaca pada ilmu sains ya, apa sih hakikat tubuh? Itu menarik. Saya baru menemukan pengertian tentang tubuh dalam konteks yang agak sedikit rumit gitu, dari beberapa literatur yang saya baca. Ternyata tubuh manusia itu terdiri dari banyak makhluk hidup. Artinya tubuh kita ini ditopang oleh kehidupan makhluk-makhluk renik. Ada sel, ada bakteri, ada virus, ada macam-macam, jamur dan lain sebagainya. Nah, semua bekerja sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan sistem yang berlaku. Dan ketika ini dipaksa untuk terus bekerja, kita sudah memaksa mereka bekerja. Dan itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang nggak lagi cuman melanggar ya, tetapi zalim. Yes, betul. Menarik ini. Akhirnya titik lawannya dari penjaga adalah itu berbuat ketidakadilan atau kezaliman itu. Wow, iya, betul sekali. Semua yang ada di dalam tubuh kita itu hidup loh. Sel itu hidup, bakteri hidup, dan semua bekerja untuk istilahnya membuat tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Kan ketundukan, Ya. mereka juga hamba. Makanya katakanlah misalkan kita melakukan ibadah, kita berdoa, sebenarnya yang mengamini itu bukan kita saja, makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh kita juga ikutan mengamini. Oke. Nah, dengan begitu mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang kita sampaikan lewat doa-doa itu. Saya jadi akhirnya kepikiran dengan Ibnu Sina atau Avicenna itu mengarang buku yang fenomenal yang bahkan dipelajari di Oxford, dipelajari di ilmu kedokteran di kampus-kampus ternama di dunia. Buku aslinya versi bahasa Arab Pak, namanya Al-Qanun fit Tibb. Oh, ya. Ilmu pengobatan ya. Ya. Ini asisten nelpon. Oh, ngapain dia telepon? Halo asisten, gimana asisten? Kenapa dia? Oh, masih ada, aman, masih nyala. Siap. Nah, kamu lama banget sih. Tinggal malam. Siap. Oke, Dia ngantri nyari cewek dia, bukan ngantri kopi. Iya, jadi itu
sekarang itu kan perkembangan ilmu pengetahuan terutama genetik dan juga biologi ya berkembang menjadi biologi spiritual, genetik spiritual. Karena menyadari bahwa ilmuwan-ilmuwan barat itu ternyata ketika hanya mendasarkan pada sains itu ada banyak hal yang belum tidak bisa terjawab, terungkap gitu. Oke. Berarti akhirnya mencoba mempercayai metafisik mungkin Pak yang dengan maksud apa-apa. Oke. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Itu metafisik. Yang kedua konektivitas, connectivity. Jadi ada satu buku yang menarik, Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix, dia mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini terkoneksi. Jadi manusia terkoneksi dengan pohon, manusia terkoneksi dengan udara, manusia terkoneksi dengan tanah, air, dan semua itu terkoneksi. Persoalannya adalah dalam kehidupan modern ini kita agaknya mengalami hambatan dalam melakukan koneksi ini karena kita sudah pikiran kita sudah diganggu, terdistrak oleh apa-apa yang kemudian tampil di hadapan, masalah politik, masalah sosial dan lain sebagainya. Padahal nenek moyang kita sudah mengatakan itu sejak awal tentang konektivitas. Bagaimana kemudian contoh sederhana itu kalau kita mau bicara soal konsep konektivitas ya, kisah Nabi Sulaiman. Oke. Itu ngomong soal konektivitas lintas makhluk, lintas semesta. Sehingga tidak heran ketika keilmuannya sudah semaju di zaman Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Bilqis ke itu sebuah Bukan hal yang mustahil. Oke. Karena semua bisa dikoneksikan. Komunikasi kita dengan alam bisa dijalankan sehingga ketika misalnya peristiwa Nabi Nuh juga peristiwa konektivitas. Karena dari mana Nabi Nuh tahu mau bikin kapal, mau ada banjir. Mau ada banjir. Dia tahu tanda-tanda alam, dia tahu tanda-tanda. Betul. Oke. Beliau berkomunikasi dengan alam. Walaupun di situ Ada wahyu ya, ada proses bilangnya wahyuan. Tapi di sisi lain ada Iya. connectivity itu Pak ya. Saya tidak mengatakan bahwa ilmu tentang wahyu itu nggak ada. Ada. Tapi problem sebelum wahyu itu turun kan ada upaya dulu yang dilakukan oleh manusia. Yes. Nabi Muhammad aja begitu. Yes. Sebelum beliau mendapatkan wahyu tetap ya kan, ada upaya dulu. iya. Nunggu di Gua Hiro, kemudian bertapa, karena sudah mulai tahu oh ini bakal ada. Baterainya masih banyak. Masih ada banyak. Kamu dari mana aja? Kamu nyari cewek ya? Kamu lihat-lihat cewek ya? Bukan, Niko mana? Tadi aku terpesona sama kasirnya, cakep banget tau. Cewek lah. Tadi cowok soalnya. Lu ganti. Aku nggak tertarik sama cowok. Iya, santai aja. Karena ini kan momen mahalnya kita bisa ngobrol sama Gus Haidar. Kita poret waktu dia. Kita jadi banyak sesi, nggak apa-apa, potong-potong aja nih yang banyak. Ini udah 1 jam lebih kayak. Ini sudah ngomongin soal hifdzul nafas tuh. Oh baru 1 jam. Ini 1 jam baru 3 sesi. Saya kan Iya, betul, bisa 6 nafas. sesi kan. Biasanya 6 sesi kita kan. Belum apa-apa nih. Oke, saya breakdown dulu, saya coba rangkai dulu yang kamu tadi tinggal. Kehilangan. Kita lagi bahas tentang maqasidus syariah atau tujuan-tujuan dalam. Oh, aku pernah denger itu. Ya. Makoli, man. Inna Makoli. Ya dulu. Ngeri tuh. Malaikat pernah bilang sama saya. Itu bener gak sih gitu? Itu jangan ditanggung deh. Gak usah. Mama Gufran. Gak usah disistem. Pokoknya rumusnya Inna Makoli. Bagi saya sih kalau Mama Gufran itu fenomena parodi sih. Iya. Iya. Dia- Tapi lebih bagus Mama Gufron daripada Tut. Dia hadir untuk kan gini ya. Jadi Di ya tengah-tengah oase padang pasir yang harus kering. bukan kering.
ini di tengah-tengah kekacauan untuk menetralisir kekacauan harus dilahirkan kekacauan baru. Oh, berarti itu teori matematika tentang Ya. bukan ada Tapi di teori kimia sosial juga. pun ada. Jadi Ada, semua ada. ilmu Aduh, di pengetahuan kimia begitu. apa lupa namanya. Aduh, Ya, aku sama. anak kimia tapi lupa. Ada namanya teori kekacauan. Sama, dalam- Menghapus kekacauan dengan kekacauan lagi. Iya, betul. Itu nanti jadi endingnya Teori tumbukan. chaos itu namanya. Jadi tumbukan untuk menghasilkan suatu Keteraturan. unsur yang baru. Iya, betul. Jadi kalau mau menghasilkan suatu senyawa baru, maka harus melakukan proses dengan kekacauan dulu, betul. Aduh. Sekarang ini Kacauan. benzena itu unsur yang toksik. Dengan kekacauan dia ditemukan dengan lemak rantai panjang sehingga dia menjadi surfaktan, begitu caranya. Opo bahasa yo yo. Ini ketika pupuk sastra, sains kimia dengan Agama. pesantren disatukan. Menarik. Jadi Deruci untuk pertanian yang lebih baik. mungkin keren banget ini. Iya. Itu. Walaupun kita nggak saling connect, kamu ngomong apa aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti juga apa yang kamu ngomongin. Disinfektan apa? Saya juga nggak ngerti kamu ngomong apa, Gus makola apa. Aku ngertinya itu buat ngepel itu Ya itu jenis surfaktan juga. nah surfaktan kan. Karena disur terus faktanya Susah. Terus sampai mana tadi surfaktannya? Surfaktannya. Makosid saya ada 5 Iya. tujuan-tujuan adanya, kan bicara tentang agama itu berbicara tentang regulasi ya. Regulasi. Bagaimana akhirnya Tuhan mengatur atau mencoba membuat keteraturan dari makhluk yang tidak teratur gitu ya. Berarti teori Big Bang bener nih, tidak teraturan, anggap aja bingung. kehancuran. Saya nggak tahu bener atau enggak, cuman kita anggap aja bener lah. Iya. Jadi ketidakteraturan dulu kemudian disatukan Diatur. perlahan Yes. dalam 6 masa. Ya. Masa itu poin apa?